Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inspiring Method S di edisi spesial lagi nih Pak Basuki. Kita bersama Mbah Ruslan dan ada Pak Fuad G. Yang satu nyebutmu enak, Mbah Ruslan sih Pak O. Nah, Mbah Kape Mbah tuh. juga ya. Oke, Iya. siap. Udah punya. Anak sudah Pak Bes. Heeh. Biar lebih mantap kenal sendiri aja nanti lah ya. Oke, ada saya Adistiono. Saya Basuki. Saya Pak Ruslan. Saya Pak Fuadi. Loh, Pak semua sekarang Pak. Iya, Oke, ini kita akan ngobrol santai tentang menyongsong untuk 1 Muharram 1446 Hijriah, gitu ya Pak Bes ya. Tenane. Iya, kan kemarin 1445, sekarang 1446. Ya. Sudah. Nah, tentunya tahun baru dan mungkin ada resolusi baru lagi, gitu ya Pak Bes ya. Niku to Mbah. Ingat 1446. Niku gara-gara kalau iki kurban makan daging kathah niku. Jadi rada daya ingate rada mentis niku. Mentis niku. Biasanya lalitan niku. Apalagi tahun Hijriah. Apalagi niki kan saya kalau mau 1 Muharram berarti tanggal setunggal toh Mbak. Berarti saderenge kan tanggal tua. Ambekne tanggal tua rada nganu niku biasanya. Lalinan. Betul lalinan gitu. Ini berhubung kalau mengikat daging. Betul berarti. Kurukan daging. Kurukan daging. Oke, barusan sehat. Sehat selalu. Alhamdulillah. Mbak Fuad sehat. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kemarin tuh Mbah Ruslan di bulan kemarin ya Mbah Ruslan gitu. Ya. Oh iya. Ya, kita ngobrol banyak hal Oh, kemarin. Ini juga spesial Spesial juga. karena tempatnya kita posisi di Eh, lokasi salah. pembangunan Pondok Pembangunan. Pesantren Sahabat Mata. betul. Pondok Wah, pesantrennya penyandang disabilitas. iya, betul. Megah ya ini ya. Alhamdulillah. Tinggi. Yeah, ini baru kerangkanya aja Mekah. Baru kerangkanya Kita berharap gagah. nanti lebih banyak lagi yang Ya. berjamaah untuk Ya. merampungkan Ya. bangunan ini. Ya. Gitu ya dia? Iya Pak. Ini kita serasa Kak di anu ya. Panggung Pasewanan Agung gue. Di bawah-bawah sana. Kita di lantai 2 ya. Iya. Tadi rata silir. Agak silir juga. Dan suasana alamnya dapat Pak Bes. Yo, dapat ya? Dapat Dapat suasana kalau di alamnya sini. dapat gitu. Dapat gara-gara silir. Mongso jembar. Dua-duanya. Dua-duanya dapat. Dua-duanya. Oh. Apalagi nanti kalau misalnya ada monyet yang tahu-tahu muncul gitu kan di sini. Lalu ngono. Jangan nakut-nakutin. Iya Pak. Sepuh loh. Mbak Fuad, kadang di samping-samping sana ada monyet Banyak, yang ada monyet. kadang jalan-jalan. Kadang gitu monyetnya ya. hijrahkan mriki, Mbak. Ya tahun hijriah monyet juga hijriah. Iya. Sambil bawa Aceh gitu. Cari tempat untuk makan yang nyaman di mana? Oh, di sana Pondok Sahabat Mata belum jadi. Yang penting nggak mau di sini ya Pak ya. Iya. Itu. Mungkin Oke. bisa dikaitkan antara tahun hijriah itu munculnya. Itu kalau dilihat dari budaya Jawa itu Mm-mm. mungkin ada kaitannya enggak? Korelasinya itu. Itu tanya sama Ruslan itu. Gimana barusan korelasinya antara jadi kalau di Jawa itu kan kita nyebutnya kan seringnya suro ya. Suro. Malam suro gitu kan. Ya. Padahal kalau di Islam kan 1 Muharram. Itu gimana itu barusan? Secara filosofinya dulu bagaimana itu Mbak? Terima kasih sekali dari Sahabat Mata yang sangat menghormati kami sebagai orang tua. Mudah-mudahan apa yang diharapkan beliau satu kru ya ini namanya Sahabat Mata. Mudah-mudahan yang saya ini Kak kelihatannya rasanya hatiku kok tertarik banget dengan situasi yang kayak gini. Iya. Mudah-mudahan Tuhan akan menyelesaikan. Mudah-mudahan Tuhan menyelesaikan. Dengan pertemuan pada sore hari ini hanya sebatas pertemuan biasa saja ya, antara Akung Ruslan sama Mbak Bas sama Mas Ya. Andi sama Ya, Pak Pak Fuad Fuad. ini. Hmm. Mudah-mudahan diridhoi Tuhan. Amin. Nanti seolah-olah seandainya aku punya rezeki ya, ini kan Amin. seandainya aku punya rezeki banyak. Amin. Kita kan tidak lepas sama ini. Hati Amin. saya kok sangat tertarik ya. Amin, amin. Baca-baca yang seperti ini. Ya. Kalau melihat hikmah daripada Ya. 1 Muharram itu sendiri, Iya. jangan hanya kita hanya sebatas hanya tambah usia, tambah kurang usianya, Iya. atau
dikurangi umurnya. Nah, ini tambah 1 Muharram tahun ini kita kan sudah dikurangi lagi 1 tahun umur saya. Tergantung daripada inamal a'malu binniyati. Semua orang itu tergantung pada nawaitunya, nggih. Mau kita sareng-sareng bernawaitu yang terbaik karena kita orang-orang Islam punya senjata pamungkas yaitu memetik hikmah. Pertemuan pada sore hari ini kita memetik hikmah. Apa namanya bahasa 1 Muharram itu bahasa yang unik sekali, bahasa yang sedih sekali bagi saya. Saat ini kok melihat ada hal yang seperti ini kok tidak bisa dirampungkan. Mudah-mudahan rampung nantinya. Mudah-mudahan Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada bahasa keluarga. Ya bahasa sahabat mata itu sendiri diberi petunjuk dan sekaligus kehadiran saya menjadi iklim sejuk. Mudah-mudahan Tuhan akan memberkati. Dan di sini untuk keterangan daripada 1 Muharram itu sendiri bisa diartikan karena kita orang dunia ini kan orang banyak. Ada suku Jawa, ada suku-suku Rupiah, ada suku Mas Andi, ya gitu. Andi ngerti suku-suku Batak. Aku mau ngomong mudah-mudahan jangan multi tafsir karena multi tafsir bisa membatalkan kita manusia menjadi manusia. Batale sholat tak kira Mas Andi wis perso, batale wudu wis perso, batale wong nih dadi wong. Nah ini yang membatalkan ini. Ya ini multi tafsir. Jangan sampai salah mengartikan. Contohnya orang duwe kok dijupuk. Bahasanya itu aja nyolong kok. Multi tafsir. Nah, mudah-mudahan dengan 1 Muharram ini kita lebih meningkatkan rasa takwa dan iman kita. Itu tidak hanya sebatas lesan ya bahasa kita. Kudune punya kerentik. Wah kemajuan piye bisane aku iso ngerampungno sahabat mata iku yayasannya nggih kayak ngeten iki kan kasihan banget nggih. Sudah berapa tahun Pak Bas ini 2000, mulai pembangunan 2022 2001 ya 22 ya 2002 sampai ini berarti 2022 2 tahun 2 tahun ya 2 tahun lebih Mbah. 2 tahun mudah-mudahan aja dengan jangka 2 tahun itu ya tidak terlalu panjang. Nah ini mudah-mudahan ada donatur-donatur yang kebetulan memang betul-betul tahu persis makna daripada 1 Muharram itu sendiri, meningkatkan takwa dan iman itu dasarnya tidak hanya ketakwaan kita itu hanya delarung gitu aja, tidak harus ingat noleh ke belakang bahwasanya banyak proyek-proyek yang luar biasa yang nantinya bisa mengangkat anak-anak kita, cucu-cucu kita yang nantinya kita tinggalin. Untuk apa sih kita hidup kalau sudah seusia saya ini? Apa artinya? Kita ini sudah mandek iman dengan deku-deku ada Tuhan yang Maha Esa. Dan itulah harapan-harapan kami, mudah-mudahan dari generasi-generasi penerus yang namanya sudah kayak Mas Andi ini, namanya sudah apa ya namanya, eranya milenial. Wah iya hebat. Kalau aku namanya kolonial. Kalau Bapak ini milenua. Mudah-mudahan aja dalam pertemuan sore hari ini kita mampu memetik hikmah. Agung Rosan kok bisa hadir dengan bahasa-bahasa lantang, mudah-mudahan tepat jadi. Dan orang-orang yang ada sekeliling kita ini banyak yang mampu dan mau, kira-kira begitu, mampu dan mau, karena ini untuk kepentingan orang-orang yang terhebat ini nantinya. Ini kan regenerasi, ini punya pemikiran kayak gini aja tidak setiap orang punya. Kalau punya gagasan ke arah sini aja tidak mungkin semua orang punya. Hanya satu, yaitu Pak Bas. Aku terus terang tanpa ada promotornya Pak Bas tidak sampai jegrang-gerangnya kayak gini, banyak kayak gini. Ini aja kita ya sudah menyukuri dan sekaligus apalagi syukur lagi kalau kita tertutup rampung semuanya. Ini amin. Ya ini dulu mudah-mudahan dalam pertemuan dalam sore hari ini 1 Muharram ini kita petik hikmah. Setiap tambah Muharram yang lain ini kita setambah ketakwaan iman kita untuk memberikan sesuatu yang terbaik. Kesolehan sosial. Iya betul. Alhamdulillah. Gitu Mas Adi. Iya. Pak Bas ada pertanyaan Pak Bas?
Atau menambahkan kita Pak itu Bas? di 1 Muharram itu sengaja mendatangkan Mbah Ruslan dan Mbah Fuad. Ya. Mbah Ruslan ini sudah yuswanya pinten Mbah? 84 nggih. 84. Kalau Mbah Fuad Ya hampir ke arah 60. hampir OTW. Oke. OTW. Jadi kenapa kok kita menghadirkan beliau-beliau ini yang penuh semangat? Ya. Karena kita belajar. Jadi Rasulullah itu hijrah di usia 53 tahun. Artinya begitu usia 53 tahun, Rasulullah dan para sahabat itu tambah semangat. Semangat. Ya. Semangatnya luar biasa. Malah Ya, semakin tambah kuat Islamnya. nambah umur. Tambah girohnya tambah kuat. Semangat, girohnya Gitu. kuat. Nah, itu kita lihat tercermin dari ini. Suaranya Mbah Ruslan, suaranya Mbah Fuad Ya. yang tetap cemengling. Cemengling. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi apa namanya ibroh untuk yang lain-lain. Ya. Yang namanya Insya lansia Allah. itu harusnya tambah kuat, tambah semangat, bukan lukro. Ngoten nggih, Mbah Fuad Iya. nggih. Nggih, ngoten. Kalau Mbah Fuad pripun, Mbah? Kalau menurut pandangan saya bahwa ini bermula dari makna dari Hijriah ya. Nggih. Jadi di bulan Muharram ini ada beberapa peristiwa zaman dulu yang Nggih. terjadi. Kira-kira ada 10 kejadian atau lebih, tapi yang kita mau ceritakan mungkin ada beberapa ya. Nggih. Misalkan Nabi pas pada waktu itu Nabi Yunus Nggih. keluar dari ikan itu juga pas Muharram. Haram, nggih. Terus Nabi Musa selamat dari membelah laut, itu juga iya. Muharram juga. Nabi Adam turun ke dunia itu juga Muharram. Haram juga. nggih. Termasuk kemudian Ibrahim pas terbakar tapi selamat. Selamat. Jadi pas pada waktu itu Dibakar api. berdoa ya, doa. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim pada waktu itu. Keselamatan itulah juga pada waktu Muharram. Nggih. Terus kemudian kisah-kisah yang lain itu juga banyak yang ada di Muharram ini. Nggih. Nah, dari beberapa kejadian ini misalkan suatu saat nanti juga dari penerus-penerus dari milenial atau mungkin kolonial ya, Nggih. itu pasti ada satu peristiwa-peristiwa yang istimewa untuk Iya. minimal untuk pribadi ya. Nggih. Itu ada. Jadi ya paling tidak itu dari momen-momen seperti itu menjadi bahwa kita itu ternyata semakin tambah umur semakin kita harus semakin meningkat. Betul. Oke. Nah, ini apalagi kejadian kayak misalkan Nabi Nuh pas turun dari kapal itu kan Iya. juga pas air bah Air bah. itu juga pas Muharram. Muharram itu sendiri. Lah terus pada waktu itu kalau cara Jawa itu membuat apa bubur itu loh, Selamat. karena sisa-sisa dari itu kan masih ada, terus dicampur jadi satu menjadi bubur suro itu. Nah itu konon katanya itu ceritanya itu kisahnya juga dari itu. Tadi biasanya belum pernah makan bubur surom. Nggak pernah, Pak? Nggak pernah. Bang. Belum pernah ya? Belum pernah. Oh, sesuk jajal ya? Bubur surong. Itu katanya di Kauman itu ya? Di Semarang ya? Ya, di Kauman di daerah sebetulnya ada. setiap kampung itu Ada. ada yang Oh, membuat. ning sekitar sahabat mata ben suro, bubur suro orang. Mulane Ya. metu malah. Putih sama merah. Ya. Yang Oh, merahnya yang putih itu yang yang merahnya kan putih dari gula aren. Oh, yang itu ya. Oh, tahu Jawa. tuh, Mas. Tahu itu. Ngerti? Tahu, Ya, tahu. itu. Ya udah. Ya, ya. Oke, sahabat, kita jeda sejenak. Nanti kita akan kembali lagi dengan berita-berita yang tak kalah menariknya. Oke. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuntresni, orang tua dari Putri. Alamat Tambak Boyo. Anak saya menjadi difabel Grahita. Alhamdulillah, sahabat mata sedang membangun pondok pesantren. Semoga tempat ini menjadi wadah saya untuk lebih dan menjadi mandiri. Terima kasih atas bantuan yang diberikan
Semoga bermanfaat. Amin. Oke sahabat, kembali lagi di Inspiring Method S. Masih bersama saya Distiono. Saya Basuki. Ya Pak Rosan. Saya Pak Fuadi. Oke, tadi kita membahas banyak sekali tentang ibroh, bagaimana dulu cerita-cerita zaman dulu gitu kan. Kalau zaman Rasulullah itu 50 tahun sekian Pak Basa, itu bagaimana Rasul itu berperang. Bahkan sangat intens sekali berperangnya gitu kan. Hampir 2 bulan sekali loh. Hampir 2 bulan sekali ya. Hampir 2 bulan sekali Rasulullah itu berperang setelah di Madinah. Setelah di Madinah gitu kan. Perjuangannya sangat Luar biasa. Luar biasa. Bahkan perang pertama itu nggak main-main di bulan Ramadan. Baru Ramadan. Sementara hari ini Masya kalau kita Allah. bulan Ramadan Turu. Ngadem Mbak. Ngadem di AC. pakai AC. Pakai AC ngadem guys. Beda jauh ya. Beda jauh. Makanya kita sengaja mendatangkan Mbah Ruslan, Mbah Fuad. Hari ini memang sengaja untuk menyentil itu. Agar semuanya jadi jauh lebih semangat lagi. Iya, Melihat Mbah Fuad, Mbah Ruslan. Tapi kalau lihat Andi, Semangatnya. udah biasa. Tapi kalau lihat beliau langsung jadi semangat. Ikut semangat. Karena pendidikannya tinggi jadi ikut mengikuti. Sekarang tinggi Pak. Di posisi tinggi sekarang gitu. Dia tinggi sekarang. Oke, jadi memang apa ya? Bukan apa Pak. Artinya ketika kita memanggil beliau berdua itu untuk sekaligus memotivasi baik diri saya sendiri maupun sahabat-sahabat semuanya di rumah. Artinya bahwa ketika semakin tua itu bukan artinya kita kalau orang Jawa bilang sareh gitu ya Pak Bas ya. Sareh. Jadi artinya dikon sareh terus gitu kan. Tidak, artinya tetap kita harus berkarya gitu kan. Kita harus memberikan, ibaratnya pensiun itu akan kita kembali ke masyarakat, tapi kita bagaimana bisa mengabdikan hidup kita untuk masyarakat gitu kan. Benar. kayak Mbah Ruslan itu buka sekolah lansia nih Mbah. Ya, Sekolah Pripun iku, Mbah? lansia. Wonten ngalian. Semuanya kita rekrut semua. Orang-orang tua itu keluarnya kemarin kan gini. Setiap curhat ke saya, Nggih. kok sepulangnya itu 3 hari 4 hari kok diakhiri dengan bunuh diri. Ini saya bertanya, ada 4 orang yang sekaligus mati di tempat saya itu 1 meninggal. Karena curhatnya kita wong tua itu urip yang paling tersiksa. Ya contohnya aja hak dan kewajiban. Nggih. Saya tuh kewajiban saya memenuhi semua, ono RT-nan yang bayar iuran RT, ada semua pajak ya saya bayar, tapi hak saya tidak terpenuhi, kayak diskriminasi. Contohnya aja, saya kredit motor enggak boleh, faktor usia. Saya mengambil kredit BRI enggak boleh karena faktor usia. Ini kan termasuk hak saya kan. Padahal di undang-undang berbunyi kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat yang mana? Saya juga rakyat Indonesia kok. Tapi usianya sudah 80 tahun lebih. Kenapa Kak dirampas hak saya? Apa nek aku tangku bakal mati ini dhisik aku apa piye mesti. Perkiraannya Belum tentu ya Mbak ya. belum tentu, belum tentu. Bahkan telernya duluan iso ya Mbak ya. Itu jangan doain. Orang tua yang seperti saya ini kan sudah 4 zaman. Nggih. Zaman berbudi Baweloksono, Duk sama Laden, derajat pangkat dunia Brono. Saat ini tidak punya dunia, tidak punya Brono, artinya kayak kelayang kabur kanginan, karena zaman yang menentukan. Zaman-zaman 4 ini kita sebagai saksi hidup, mulai dari awal sampai akhir, sampai saat ini saya bisa menjadi ketua lansia sekecamatan Ngalian. Kebetulan Ibu Kepala Desa Ngalian menunjuk saya. Kak, ada magnet tersendiri sama Akung Ruslan ya, semua orang-orang tua itu. Karena saya ajak seneng. Hidup kan harus senang. Tanpa hidup senang nanti kayak apa ya? Terapinya tuh nggak perlu rumah sakit kan? Bagaimana biar tidak sakit? Seperti itu kalau saya. Tapi kalau sebaliknya ingat ya, ingat ini sejarah. Kita mundur ke belakang karena tadi sudah 1 Muharram, tapi menyongsong. Saat ini masih kelihatan kalau kita kemarin Hari Raya Kurban. Nabi Ibrahim itu yang nabi yang lebih tua, perjuangannya ya sangat luar biasa. Sampai mengembara
sampai pergi dari daerahnya karena di situ dia mau menaklukkan ada orang tuanya. Reko Pakewo, saat ini pun ya juga ada bahasa Reko Pakewo itu yang paling nyeranjung jerimpet. Bahasa Reko Pakewo itu saat Nabi Allah Ibrahim itu kayak gitu sampai pergi sampai dia saat nganti 1 Muharram itu dia bisa membuat Ka'bah kayak sebegitu hebatnya luar biasa sampai saat ini jadi pengaruhnya orang sedunia ya. Itu ingat kalau lihat Ka'bah ingat Nabi Ibrahim kayak gitu lah. Ini nanti kalau ingat Pondok Petani Sahabat mata ingat pada Pak Bas kayak gitu. Ingat Anji Sama juga. Mas Andi. Dan kayak gitu. Kalau ingat hanya sebatas korban itu yang seperti apa sih? Ya korban itu yang apa yang di hati itu akan hilang. Itu namanya baru korban. Masuk terima wedus gembel naik terima tidak seperti yang dimaksud korban. Yang lebih besar lagi bukan itu. Apa yang disenangi bakal hilang. Tuhan kan seperti ini beratkan ke situ. Kalau kita melihat sejarah, kebetulan saya pemain drama Les Bumi dulu itu. Saya menjadi Nabi Ibrahim. Kayak begitu rasa-rasanya untuk mematikan anaknya sendiri. Kayak apa keikhlasannya? Ini keikhlasan untuk memaafkan. Sampai hati saya sedih, tapi saya ingat Tuhan. Setelah kita ingat Tuhan, kita lakukan perintahnya. Nah, ini karena baru lali ya ini, mudah-mudahan baru lali orang-orang ini. Banyak yang lupa dengan kewajibannya. Ini sangat tergerus hati saya. Banyak yang lupa kelihatannya orang-orang itu di dunia. Hanya sebatas simbolis, hanya sebatas glamor. Kayak gitu untuk bahasa hati ke hati ini yang paling penting. Nurani ini yang berbicara harus piye aku kok mentolong nyembelih anakku dewi. Tak ikhlasna aku bareng eling Gusti Allah, aku diperintah rumangsa duwe Gusti Allah, aku diperintah kanggo nyembelih anakku dewi yang sangat kasih dan sayang. Kaya apa rasane wong tuwa pegele karo anak satu-satunya semata wayang kok mentolo disembelih. Itulah namanya bahasa pengorbanan. Bukan kayak iki saiki nyembelih wedhus saya kondo-kondo tanggane. Nyembelih si wong pitu wae kondo-kondo tanggane. Kalau mau bantu ini loh ya namanya ini betul-betul sampai dibawa ke akhirat. Namanya membantu ini loh. Yayasan Sahabat Mata kayak gini masih terbengkalai kayak gini ya masih kurang pagar masih kurang dan lain-lain. Ini yang diharapkan Allah. Ini nantinya ketut sampai ke ukhrawi. Mudah-mudahan aja ya orang-orang yang mendengar dan mengerti bahasa saya ini. Ingatlah, jangan kok kalau sudah tua berjuang dalam masa dulu, saat ini namanya sudah manula. Manusia lanjut usia, tapi manusia lanjut usia itu kan ada batasannya kan ya, pasti ada aturan-aturannya yang dimanakan manula itu berapa usianya dan standar usia manusia itu berapa. Harus namanya kan manusia itu tidak hanya di Semarang tok, tidak hanya di Jakarta tok, dunia kelas ya. Menurut WHO Badan Kesehatan Dunia itu 100 tahun manusia itu standar hidupnya. Kenapa Indonesia 50 tahun sudah tuyuk-tuyuk? Nah, ini perlu dimengerti karena apa ya? Karena apa ini? Karena apa? Kegunaan. Contohnya aja Mahathir Muhammad itu 103 tahun masih kuat menjadi memimpin Perdana Menteri. Coba bayangkan. Dr. William butuh 133 tahun di Jerman Barat masih bisa nyuntik, masih aktif kayak gitu. Tapi kenapa Indonesia kok sudah 50 tahun aja kok tuyuk-tuyuk? Berarti kegunaan ini sangat ceroboh sekali. Orang pakanannya dipangan. Ini ya contohnya kayak minuman keras pun tidak minuman orang kok itu kok ini tidak minuman orang terlalu keras ya. Itu kayak gitu. Nanu Mbah. Iya. Menawi Andi niku nek minuman keras mboten diunjuk, Mbah. Dikremusi. Es batu niku. Es batu. Dikremus. Itu minuman keras. Itu keras beneran itu. Keras beneran. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita rela berkorban. Namanya kayak gula. Gula itu tidak pernah disebut namanya, Mbak aku aneh kopi Mbak. Seandainya kowe jual kopi tok kepahitan lah masuk kira-kira gitu.
Ya, itu tidak pernah tersebut loh namanya gula, tapi dia ikhlas. Ikhlas. Contohnya Namanya kayak- nggak disebut. Iya, Iya. contohnya kayak oyot. Nah, oyot itu yang ada di bawah. Wah, kembangnya api-api, buahnya api-api, ya Allah, Gusti kayak ngono. Oyotnya nggak disebut. Keesaan Tuhan, seandainya nggak ada oyot apa Iya. iso urip ngono. Masalahnya pun nek nyebut oyot kangelan, Mbak. Nggih. Wah, oyotnya gelumut lemah. Alhamdulillah. Ya Allah. Lucu ya. Sore hari ini Hmm, mudah-mudahan Pak Bas ya Amin. selalu sehat. Amin. Ini yang Amin. kami mohonkan untuk Amin. teman Amin. kita ya Pak, sahabat mata mudah-mudahan Mas Andi, Pak Iya. Fuad Ya. bisa langgeng ya namanya sudah Amin. ke yayasan sahabat Amin. mata ini Amin. mudah-mudahan menjadi sauri teladan. Amin. Bahasanya kita masih banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan Amin. kata-kata. Iya. Apa artinya? Itu Ki Hajar Dewantara yang ngomong. Nggih. Orang pinter se-Indonesia. Masih banyak hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di situ dinggo logo sekolahan, Iya. ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Berarti menyulir teladani cukup. Nggih. Kita noladani cukup. Kalau saya maunya bisa apa? Kalau hanya menyuri teladani cukup, Mas Andi, kayak gitu Iya. Mas Andi. Nanti dilanjut lagi, mudah-mudahan Mas Andi punya pertanyaan yang hebat banget. Ya, tunggu untuk seri milenial ya. Iya, seri-seri Iya. milenial. Milenial. Milenial di orang milih tua. Itu. Tapi Mas, yang saya gimana? itu Nabi Nuh itu pada waktu itu juga termasuk lansia loh. Umurnya 600, Oh iya, betul. umurnya itu 450. Itu sudah memimpin masyarakat terus Betul. uh, Tatanan masyarakat pas ya. laut pada waktu itu, pas air bah itu loh. Iya betul. Nah, air bah itu turun, itu umurnya aja sudah kira-kira 450. Itu lebih lansia daripada lansia sekarang. Zaman itu belum musim Begitu ya? lansia, Pak. Iya. Zaman itu belum musim ya lansianya ya. Belum ada istilah Belum ada lansia. istilah lansia ya. Lansia. Oke. Yuk Mas, kita kembali lagi ya setelah yang mau lewat ini. Nanti kita di sesi yang terakhir akan kembali lagi. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di IWE, Inspiring Without Eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, ini di lokasi pembangunan Pondok Pesantren Sahabat Mata, pondok pesantrennya penyandang disabilitas. Alhamdulillah progres pembangunannya sudah tembok keliling sampai dihaluskan atau diaji, 2 kamar mandi juga sudah selesai. Sekarang untuk tahap berikutnya kita akan membangun pondasi di kanan dan di kiri serta gerbang di depan. Hingga pondok pesantren ini walaupun belum bisa belum rampung semuanya sudah bisa digunakan. Silakan para sahabat yang ingin terus berwakaf langsung kontak kami di 085 225 974 981 atau bisa langsung transfer ke rekening di bawah ini. Oke, terima kasih sahabat, sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inspiring Without Eyes di edisi spesial. Masih ada saya Andi Setiono. Saya Basuki di lantai 2 Pondok Pesantren Sahabat Mata yang belum jadi. Mudah-mudahan pondok pesantrennya cepat jadi. Amin. Amin. Saya Pak Fuadi Ya. berdoa semoga cepat jadi prosesnya. Amin. Amin. Kalau biasa kan di studio. Ya. Di studio 2 nih. Ini lantai 2 yang belum jadi. Memang sengaja. Anggap aja studio Biar- dua. biar- Iya. Studio. Biar Karena memang masyarakat rencana tahu. memang kita ada nanti studionya Mbak di sini Mbak. Ya. Jadi lengkap insya Allah. Jadi kita nanti lebih. di sini memang fokus ke pemberdayaan. Mm-mm. Jadi sahabat-sahabat yang mondok di sini 3 tahun nanti bisa menghidupi dirinya sendiri insya Allah dan bisa menularkan kepada Yang lain. saudara yang lain di daerahnya masing-masing. Jadi tidak berhenti di dirinya sendiri. Ya. Karena kita pengen kemanfaatan kepada sesama itu terus Terus menyata, berjalan. terus berjalan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Mbak Ruslan sama Mbak Ruslan. Fuad hari ini. Ruslan itu terus berjalan. Terus Nggih. berjalan. Dileng-eleng nih.
Terus Ruslan. berjalan. Apa namaku tambah ya, Pak ya? Apa? Ruslan. Tambah ada Ruslannya gitu ya. Ya tambah panggilan akrabnya Mbah Rus. Kalau Mbah Rus. kenal Mbah Rus ku ya rezekine ya Tambah tambah terus. Amin. kepinterannya ya tambah Tambah terus terus. sampai ke EAIN UIN bahasanya saiki Uwin, ya. ya, Saat Uwin. ini UIN. Win tenanan di. Rampung UIN sungguhan loh ini. Ya. Ora win sawah lho. Win sawah. Jurusannya harus ke Win Sawah. Lucu ya. Dan Ternyata daerah ke ada Win beneran. baru ini loh. Ada UIN sedikit sawah. pandangan memang kita ini sebatas trilogi kehidupan kita Iya. hidup alam raya kayak gini ya. Pakai trilogi, itu telulogi ku tata kehidupan dan ada 3 hal. Yang nomor 1 adalah ikhtiar usaha. Mas Bas sudah usaha seperti ini luar biasa sudah. Tinggal kita berdoa yang nomor 2. Berdoa nanti mudah-mudahan tertutup semuanya baru kita tawakal. Itu harapan kami. Kita sebatas orang tua biasanya ku nak wong tua ku mandi dongane gitu loh Mas. Amin. Biasanya Iya, Pak. nak wong tua mandi dongane. Ya kebetulan di samping kita tua ya memang mendapat predikat dari pemerintah yang Iya. namanya pemenang Golden Wedding Stories. Usia perkawinan emas. Jadi yang boleh daftarin itu harus usianya nikah 50 tahun. Nah, itu Andi niku mikir niku. iya. 5 tahun Belum mau sampai. nikah aja durung. Ya kebetulan dari Belum Kemenak tahu ya. keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah saudara Amin. Masya. Amin. Nah, kita menyukuri banget kayak gini. Nggih, nggih, Jadi mulai usia 64 aku sudah tak infaknya. nggih. Ini tak infaknya. Iya. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang terbaik untuk semua orang. Amin. Semua orang pun. Nah, bahasanya orang yang baik kan mampu menghati pada apa dan siapa saja. Betul. Kita selalu siap walaupun hujan, walaupun malam kita diundang, Mas Bas saya selalu siap. Mas Insya Bas. Allah, amin. Mudah-mudahan Matur nuwun. aja kita mewujudkan namanya kita makhluk sosial ya Mas. Nggih. Filsafat wargi ini yang ngendiko, Nggih. bukan Pak Roslan. Nama Aristoteles. Manusia adalah makhluk sosial. Untuk mencari penyempurnaan ya seperti kayak ini bermasyarakat. Ini pakai baju ini tidak bisa nandur kapas dewi, reson dewi, nggak bisa. memerlukan orang mata rantai ya kayak ini Mas Bas Sosial. membuat seperti ini megahnya kayak gini ya perlu uluran tangan orang-orang lain khususnya yang donatur-donatur yang hebat-hebat ada kekayaannya yang melimpah ruah. Untuk apa sih nantinya kalau mati tidak akan dibawa kok yang dibawa ini yang untuk di sini ini malah dibawa sampai di akhirat nanti mudah-mudahan ada dituangkan di sinilah ini tempatnya wadah kebetulan Mas Bas membuat wadah yang seperti ini hebat Luar sekali biasa. ya mudah-mudahan ya Pak Amin. Andi ya Amin. Amin. ini bisa disambung lagi nanti mudah-mudahan Pak. Amin. Insya Allah. Jadi Alhamdulillah. nanti kalau sahabat yang melihat kita Iya. mau bertanya-tanya, kemana Andi? Ke bawah ini, Pak. Di bawah Di bawah kita satu. ini. Iya. Bawah layar ini. Oh, iya. Di bawah layar ini. Iya. Oke. Kita Mas Ya. untuk hari ini Sampai. inspirasi kita gitu kan. Mudah-mudahan apa yang tadi kita obrolkan, kita sharingkan bisa menjadi semangat baru. Amin. Semangat baru, Amunisi baru. amunisi baru untuk Iya. kita Menyongsong tahun baru. menyongsong tahun baru untuk Iya. tahun baru yang akan datang. 1446 Hijriah. Ya, ingat saya, Pak. Oke. Oke, akhirnya saya Andi Stiono. Saya Basuki. Ya, Pak Roslan Saya Pak Fuadi. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.